Oke guys, jadi di video ini kita mau bahas tentang koin-koin apa yang bakal menjadi pengganti Ethereum setelah ETH merge ke ETH 2.0. Nah, jadi akhir-akhir ini kan kita pasti semua tahu bahwa ETH itu memang sudah mau pindah dari Proof of Work ke Proof of Stake. Nah, kalau ETH udah pindah ke Proof of Stake, itu berarti kita nggak bisa mining lagi ETH. Jadi say goodbye buat ETH dan kemungkinan besar profit mining akan sangat turun drastis setelah ETH pindah ke Proof of Stake itu. Mungkin ya selama beberapa bulan itu bakal turun drastis profitnya dan banyak orang yang bakal memutuskan untuk stop mining sementara. Karena ya bagi mereka nggak cukup buat biaya listriknya, maksudnya profitnya tidak bisa menutupi biaya listriknya mereka. Jadi kebanyakan bakal memutuskan buat stop miningnya sementara sampai kita bisa menemukan koin-koin apa yang bisa profitable buat mining pengganti ETH ini. Tapi tenang aja, di video ini aku bakal sharing ke kalian menurut analisaku koin-koin apa aja yang bakal jadi pengganti ETH untuk di mining ya. Ini untuk di mining. Karena ini bukan financial advice juga, bukan berarti setelah ETH merge ke ETH 2.0 kita bakal pasti cuan dari koin ini, ya nggak ada pasti, nggak ada jaminan apapun. Ini bukan financial advice, tapi ya kalian juga do your own research. Ini cuman istilahnya insights buat kalian pertimbangkan sendiri. Sebelum aku masuk ke koin-koin yang bakal jadi pengganti ETH, aku juga mau mention dulu bahwa mining itu dulu sangat-sangat profitable, apalagi ya mungkin saat aku mulai mining udah 1 tahunan lebih, dan memang 1 tahun yang lalu itu profit mining benar-benar jauh lebih menguntungkan. Sehari bisa ratusan ribu dengan modal yang nggak seberapa. Dan waktu mulai mining itu, sehari itu dengan, kalau nggak salah itu cuma satu RTX 3080 dan satu RTX 3070. Nah itu sehari bisa dapat 350.000. Nah bayangin sehari 350.000, berarti kalau dikalikan 30 hari ya bisa kurang lebih 9 juta. Nah tapi sekarang kalau kita lihat profit mining ETH saat ini di detik-detik mau pindah ke Proof of Work, itu udah bisa dibilang turun drastis dari angka yang 1 tahun yang lalu itu. Dengan modal yang sama, mungkin sekarang sehari hanya bisa dapat nggak sampai 100.000, mungkin 70 atau 80.000. Kalau kita bulatkan 100.000 pun sehari berarti 1 bulan berarti kita hanya bisa cuan 100 kalikan 30, 3 juta berarti. Itu belum dipotong listrik. Nah, jadi ini membuktikan bahwa mining itu benar-benar tidak profitable buat sekarang. Karena belum lagi kalian kalau mau mulai sekarang, kalian harus beli CPU dan semua part komputernya, itu bisa nggak balik modal dalam waktu yang lama, 2 tahun lebih, 3 tahun lebih. Kita juga perlu memperhitungkan bahwa semua orang di dunia ini kebanyakan mining ETH. Karena udah ETH miningnya dari berapa tahun yang lalu, dan kebanyakan hash rate-nya atau istilahnya power mining itu semua udah masuk ETH. Di 2Miners ini kita bisa lihat bahwa ETH itu ada 63 terahash buat mining ETH. Nah kalau ETH ini semua pindah, istilahnya semua orang yang mining ETH ini pindah mining ke koin yang lain, ini bakal membuat profitabilitasnya makin turun lagi. Karena anggapannya misalnya kita punya 2 ETH, kita bagi ke 100 orang. Sama 2 ETH kita bagi ke 100 juta orang, kan berarti tiap orangnya terima reward yang lebih kecil. Nah, jadi itu juga kita harus consider bahwa setelah ETH pindah ke ETH 2.0, meskipun let's say kita bakal pindah ke Ethereum Classic atau Ergo atau Ravencoin, itu kemungkinan besar juga bakal overcrowded gitu, karena semua orang pada pindah semua ke koin itu. Jadi meskipun sekarang misalnya kita bisa mining Ethereum Classic sehari bisa, let's say kita dapat 1 ETC, mungkin setelah semua orang pindah itu kita bisa dapatnya hanya 1/10 atau seperberapanya, karena semua orang pindah untuk mining koin tersebut. Di sini kita bisa lihat di website yang namanya whattomine.com. Nah, website ini kita bisa pakai buat ngecek koin-koin apa yang paling profit buat di mining saat ini juga. Nah, misalnya kita lagi pakai 3080 sama 3070 misalnya. Nah, itu untuk sekarang saat ini paling profit masih ETH. Nah, tapi kita kalau lihat ke bawah, misalnya ini ada Conflux, ada Flux,
Zero, Ergo, Ravencoin. Keseringan yang kita lihat itu top 10-nya itu selalu Conflux, Flux, Ergo, Ravencoin sama ETC. Nah, di sini kita langsung to the point aja. Yang menurut aku yang bakal bisa bullish lebih banyak setelah ETH pindah ke ETH 2.0 itu ada 2 koin, yaitu Ergo sama Ethereum Classic. Nah, kita bahas kenapa kok 2 koin ini. Semua koin juga ada potensi bullish karena ya kita juga nggak tahu masa depan semua orang bakal mining koin apa. Tapi logikanya kalau semua orang pindah ke suatu koin, misalkan Flux rewardnya bakal semakin lebih kecil, logikanya harganya juga akan naik karena untuk mengkompensasi reward yang kecil itu. Misalnya sekarang kita Flux, kita sehari bisa dapat 4 Flux. Nah, tapi begitu ETH pindah ke Proof of Stake, kita cuma bisa dapatkan misalnya cuma 1 Flux. Dan 1 Flux ini worth-nya seharusnya bakal naik. Karena begitu supply-nya sedikit, biasanya harganya juga ikut naik. Karena kan supply and demand. Ya, intinya seperti itu. Nah, tapi alasan terbesarnya kenapa kok ETC? Karena kemungkinan besar banyak miners sekarang itu yang pakai mesin mining namanya ASIC mining. Itu mesin, intinya seperti mesin komputer yang benar-benar kuat, tapi komputer itu nggak bisa buat kayak Windows, buat kayak kalian pakai ini nggak bisa. Itu memang khusus buat mining, dan itu hanya bisa di mining buat ETH dulunya. Dan itu bisa dipindahkan mining buat ETC saja. Nah, jadi kemungkinan besar banyak orang bakal pindah mining dari ETH, pindah ke ETC itu. Makanya kemungkinan besar ETC punya peluang untuk naik harganya. Nah, juga kenapa kok Ergo satunya? Sebenarnya banyak alasan kenapa kok Ergo. Karena poin pertama yang kenapa kok Ergo itu bahwa Ergo itu punya layer 1 blockchain-nya sendiri. Jadi dia benar-benar punya blockchain-nya sendiri, yaitu Ergo. Jadi ya kebanyakan project-project yang berhasil itu yang punya layer 1 sendiri. Kedua, Ergo ini juga bisa dibilang punya komunitas yang lumayan aktif. Di Twitter dia juga masih aktif. Terus kita kalau mau cek GitHub-nya, kita bisa cek di sini GitHub-nya. Ergo itu masih sering update project-nya mereka. Beda sama seperti Ravencoin atau Rayocoin yang dulu pernah trending, itu mereka bahkan update GitHub-nya 3-4 tahun yang lalu. Jadi nggak aktif gitu loh. Kalau misalnya suatu komunitas itu nggak aktif, biasanya bakal mati project itu. Tapi Ergo ini udah ada sejak lama dan ya mereka masih aktif. Terus belum lagi ditambah Ergo itu masih bisa dipakai buat project-project dan intinya masih banyak use case-nya gitu loh daripada Ravencoin. Ravencoin itu hanya sebuah fork dari Bitcoin. Jadi itu mirip seperti Bitcoin, istilahnya Bitcoin KW gitulah. Nah, jadi makanya Ravencoin itu jarang ada use case-nya, ya use case-nya cuma buat bertransaksi aja. Jadi ya kalau nggak banyak yang menggunakan koin tersebut, ya nggak aktif, dan nggak aktif mengakibatkan ya nggak ada pergerakan harga. Di sini kita juga bisa ambil referensi dari suatu video dari Max Meher ya namanya, Max Meher namanya. Dan itu dia jelaskan kenapa kok Ergo itu bakal jadi next 100x crypto. Nah, ini juga bukan financial advice, buat keputusan kalian sendiri dan jangan ikutin omongan orang. Semua omongan ini hanya referensi dan insights buat kalian mengambil keputusan. Tapi apa yang dia bahas di video ini semua terdengar make sense dan juga bener juga ini realitanya, karena ETH bakal pindah dan kita lagi cari koin proof of work dan yang ada use case-nya. Dan ya Ergo salah satu koin yang menurut saya memang ada use case-nya dan berpotensi. Oke, jadi itu pendapat aku gimana kita mengatasi setelah ETH ini bakal merge ke ETH 2.0. Jadi kita nggak usah panik karena ya memang di dunia kripto itu semuanya volatile, naik turun drastis. Nah, tapi ya sebagai para miners ya kita harus sadar bahwa ya mining itu bukan kaya cepat dan intinya kita bisa dapat passive income dari mining itu. Nah, tapi berhubung ini ada kesempatan besar
karena kita semua pada mencari koin pengganti ETH, ya ini kita bisa manfaatkan kesempatan ini. Mungkin kalian mining ETH sekarang, kalian bisa pakai reward yang kalian dapatkan buat mencicil beli Ergo, Flux, atau ETC. Karena kita juga nggak tahu koin apa yang bakal naik ke depannya. Nah, tapi kalau kita udah prepare cicil, paling nggak ya kita kebagian jatah cuan meskipun ya nggak total. Kalau kalian punya pendapat yang lain, kalian bisa komen di bawah. Terus kalau kalian merasa mungkin ada yang kurang di video ini, kalian juga bisa komen buat suggestion supaya video ini bisa berkembang lebih baik setiap harinya. Oke, jangan lupa subscribe dan like video ini. See you in the next video guys. Goodbye.